Terus kalau macam yang saya lihat dari Sintayong itu, yang dia nilai itu, yang dia pasang itu, yang dia mau itu pemain yang mau kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dipersembahkan oleh Mardika Entertainment dari markas Lanos Media Studio di Bintaro. Saya Ferry Kodrat alias Ferkot kembali menemani sahabat bicara bola untuk membicarakan mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Kali ini bicara bola kedatangan striker yang pernah mencetak gol ke gawang AC Milan waktu membela klub Hong Kong Kice SC tahun 2004. Beliau adalah Bang Rocky Putirai. Selamat datang Bang Rocky. Siap Bang. Kawan lama. Bang, kita langsung aja nih Bang Rocky ya. Sebagai ex pemain timnas Bang, Abang pastinya mengamati perkembangan timnas kita kan Bang. Khususnya di era pelatih STY dan saat ini Patrick Kluivert. Bagaimana di mata Abang kekuatan sektor depan timnas saat ini, Bang? Buat saya bagus. Artinya saya sering tuh baca, saya sering nonton YouTube, atau saya sering misalkan selintingan bahwa pemain depan kita kurang tajam. Semua orang protes pemain depan gak bikin gol. Emang pernah main bola gak ada pemain depan? Kan pasti ada. Artinya kan yang kita cari kan menang. Bukan siapa yang bikin gol, bukan pemain depan yang bikin gol. Nah itu yang mestinya, yang saya juga tidak habis pikir dengan orang punya pola berpikir. Kenapa sih pemain depan gak bisa bikin gol? Kenapa sih pemain depan gini? Kenapa sih pemain depan begitu? Tapi kita lihat semua tim yang ada, contohnya yang sekarang kita punya kualifikasi ini. Berapa banyak tim sih yang bisa bikin gol di Jepang? Berapa banyak tim sih yang bisa bikin gol di Cina? Dan misalkan gol yang tercipta, berapa gol sih yang rata-rata strikernya itu cipta? Paling dari corner pemain belakang, tendangan bebas pemain. Jadi kenapa harus dipermasalahkan siapa yang harus bikin gol? Nah, nanti kalau sudah menang, menang keberuntungan, ini. Jadi banyak sekali alasan orang mencari. Kenapa sih tidak support saja dengan apa yang sudah ada? Karena saat ini tim itu butuh support. Bukan mereka tidak butuh kritik, tapi siapapun bermain yang kayak sekarang pemain depan, buat saya bagus kok. Maksudnya kualitas mereka ada. Ya memang belum beruntung aja untuk bikin gol semua lini depan kita itu. Iya, manusia yang berpikir seperti yang itu juga bukan semua orang. Tadi Abang bilang semua orang, termasuk Pak Erick Thohir juga dan pelatih timnas U23 Gerard van der Bak ya. Memang kelemahan yang belum terpecahkan selama ini di saat ini Bang ya, itu soal finishing touch ya kan. Kita menyerang dengan baik tapi selalu mentah ya kan. Sejak era STY hingga Kluivert, timnas itu 80% gagal mencetak gol saat menggalang serangan. Ya kan, kalau udah menggalang serangan pasti kan yang jadi tumpuan adalah pasti striker yang dicari, ya kan, Bang. Ya kan, Erick Thohir, Van der Bek pun mengakui permasalahan serupa nih di 23. Apa mencetak gol dalam iklim sepak bola modern ini saat ini sangat sulit, Bang, khususnya bagi striker menurut Bang Ricky? Kemarin waktu mereka menang berapa lawan Brunei itu? 8-0. Berapa gol yang striker bikin? 6. Kenapa nggak protes? Manusia Bang. Nah, itu yang saya bilang. Dan sekarang pada saat memang dapat lawan yang di bawah standar atau lawan seimbang anak-anak bisa progi, pasti striker bisa bikin gol. Tapi kalau dapat lawan yang levelnya setara dengan kita ataupun di atas kita, bagaimana bisa bikin gol? Jadi maksudnya cara berpikir itu yang nggak usah menyusahkan orang lain, tapi lihat realitanya saja. Lawan-lawan tim kita pada saat kualifikasi juga bukan tim-tim yang ayam sayur. Rata-rata tim yang punya background juga atau peringkat FIFA juga di atas kita kok. Tapi kenapa tidak bersyukur karena kita masih lolos sampai tahap keempat? Itu kan yang harus disyukurin, bukan tim ini kurang ini kurang ini. Nanti kalau sekarang misalkan striker bikin 5 gol. Terus lawan bikin 6 gol. Siapa yang disalahin? Pemain belakang lagi. Kan enggak toh. Nah sekarang pilih yang mana? Saya tidak bikin gol tapi kita lolos.
saya bikin gol tapi kita kalah, kita nggak lolos, mau yang mana? Ya nggak bikin gol tapi lolos lah. Bikin gol tapi lolos ya sudah, cari lawan aja orang tua. Jadi cari lawan aja yang di bawah kita, jadi bikin gol terus. Jadi itu yang semua berita, semua pada saat kita menang tidak bikin gol, kita seri, orang selalu mencari kelemahan dalam tim itu untuk dicerca. Kenapa sih tidak kasih kritikan yang positif? Kenapa mesti mencari ini striker nggak bikin gol nih? Ya udah kamu cari, kamu kasih ke Pak Erik ini, nah taruh di situ. Kalau nggak bikin gol lagi, nanti yang lain cari lagi, gitu. Jadi bukan kita mencari kambing hitam yang striker nggak bisa bikin gol. Yang kita cari kayak contoh, sekarang selalu orang kritik timnas minim prestasi. Ya, kita begini, tapi peringkat kita naik. Kita sampai kalau lolos ini 4. Nah nanti kalau sampai kita lolos Piala Dunia, orang mau bicara apa? Walaupun kita tidak kekurangan dengan striker yang haus gol, tapi kita bisa lolos mau apa? Jadi kan yang dibutuhkan tim saat ini maupun pelatih maupun pemain siapa Pak Erik butuh dukungan support yang memang positif, bukan cuma kritik-kritik yang ya kalau kenapa kamu nggak aja yang jadi pelatih? Kenapa kamu aja nggak kamu yang duduk di situ? Oke, setuju. Bang, di era STY nih Bang, sektor depan itu kan mengandalkan striker muda. Ada Rafael Strijk ya 23 tahun dengan kombinasi sayap kiri kanannya, di kiri ada Marcelino Ferdinand, di kanannya ada Ratnar Orotmangun. Ini menurut pengamatan Abang nih. Tapi waktu itu ya tetap juga kombinasi mereka ini tetap sulit untuk mencetak gol ya kan, dari 57 kali main dan 26 kali menang, artinya 40% Bang. Serta mencetak sebanyak 38 gol secara keseluruhan waktu eranya STY. Strijk sendiri hanya mencetak 1 gol dari 26 penampilannya bersama timnas. Bohong nih, orang lawan Korea aja dia bikin 2 gol kok. Gimana 1 gol sih? Kan di eranya STY nih. Di STY kan di timnas timnas senior. Dia bikin 2 gol, kita menang 2-1. Timnas senior. Iya, itu kan 2-3. Pihak penyisian itu perapilan lawan Korea. 2-3 Bang. Itu 2-3. Ini timnas senior. Saya bicara timnas senior Bang, ya kan? Dia cetak 1 gol nih. Tapi menurut saya apakah dengan di 26 penampilan nih Abang kan 26 penampilan seorang striker ya kan bersama timnas senior nih, dia mencetak 1 gol. Saya mau mengkaitkan dengan pengalaman Abang Ricky aja ketika dulu menjadi striker ya kan, dari 26 penampilan timnas mencetak 1 gol itu menurut Abang gimana menurut pandangan Abang? Ini dari kacamata Abang aja nih ya. Kalau saya menilai itu kan dari era Sintayong sama Patrick Kluivert itu kan beda. Pola bermainnya beda, cara pemahaman juga beda. Terus kalau macam yang saya lihat dari Sintayong itu, yang dia nilai itu, yang dia pasang itu, yang dia mau itu pemain yang mau kerja. Ya, dan saya lihat Strijk ini bisa kerja. Oke, setuju. Jadi sekarang saya bikin gol, saya pencetak gol terbanyak. Contoh kayak Gonzalez, ya kita tahu dia nggak banyak kerja kok. Tapi semua teman yang seputaran dia tahu apa yang dia mau. Kasih ke bola Gonzalez seperti pasti dia bisa bikin gol karena mereka tahu kemampuan itu. Nah sekarang ada nggak sih gelandang kita yang punya mampu kasih kayak yang artinya begini. Striker bikin gol itu yang tadi Om Simon bilang, kita lihat bahwa striker harus punya kecepatan, striker harus bisa 1 lawan 1, striker harus punya stamina bagus, striker harus punya pemahaman reading the game bagus. Nah, misalkan semua ini bagus, saya tidak dapat pengumpulan yang bagus, bagaimana saya bikin gol? Oke, setuju. Tapi memang kayak sekarang yang saya bilang, saya balik lagi. Dari semua pemain Indonesia yang ada saat ini, saya menilai itu Ramadan Sananta itu yang akan jadi prospek karena tidak semua sampai di Strijk juga tidak punya keberuntungan. Dan dia mesti kerja dulu baru dapat bolanya. Nah kalau macam contoh saya selama saya bermain sampai saya pensiun, sampai saya masih pensiun saat ini, dalam 45 menit itu saya bisa hadapan dengan kiper itu 5-10 kali. Tapi gagal terus. Tapi saya dapat itu terus. Dapat peluang untuk 1 lawan 1 saya dapat terus. Artinya
Setelah saya ke Hong Kong, pola berpikir saya berubah. Kenapa? Kamu gak usah banyak lari di sini, kamu begini saja. Saya jadi top skor dan pemain terbaik. Nah itu yang artinya yang saya bilang bahwa pemain kita punya pemahaman tidak cukup. Tenaga saja tidak cukup. Kamu bisa lari saja tidak cukup. Itu yang saya alamin. Jadi saya lari ke sana ke sini tapi pada saat depan gawang yang dimana saya butuh tenaga saya dibutuhkan situ untuk konsentrasi dan bikin gol. Saya tidak mampu. Karena tenaga saya sudah habis untuk kerja. Itu yang dilakukan strike sekarang. Ya. Gitu loh. Jadi artinya kan kalau di Hong Kong kamu tidak usah perlu cari bola di sayap kiri kanan. Sayap kiri kanan itu sudah kamu diam tutup mata, ada tugas di sana. Kamu mau turun bola sampai di mana saya tidak mau tahu. Pada saat bola sampai di sayap kiri kanan, saya tidak mau tahu tidak ada nomor 21 di dalam kotak penalti, saya ganti. Jadi cuma ya udah. Jadi saya mau tarik bola saya turun sampai di bawah. Pada saat bola sudah sampai di sayap, secepat mungkin saya lari ke tiang di kotak titik penalti. Bagaimana saya bisa bikin gol? Jadi itu yang saya rasain sebenarnya bukan pemain itu tidak bisa bikin gol. Bisa. Dia punya teknik, dia punya skill. Tapi memang ada sistem bermainnya itu yang bikin pemain itu lebih pintar. Nah itu ya artinya kalau macam kayak sekarang, kenapa strike nggak dipakai sama Clifford? Ya karena dia mungkin tidak butuh tipikal striker seperti itu. Strike dengan bola juga kuat. Misalkan kayak sekarang strike dengan Ole. Untuk stamina saya pilih strike. Untuk fighting saya pilih strike. Untuk menciptakan peluang dan ruang saya pilih strike. Tapi memang karena Ole 3 dapat bola 2 jadi. Itu cuman bedanya di situ. Jadi bukan masalah pemain itu tidak bisa bikin gol, tapi memang pemahaman bermain, komposisi yang dia belum sadar itu. Kalau saya tinggal tunggu waktu. Nanti kita akan tunggu waktu 2 tahun lagi lah. Pasti strike akan muncul dengan skornya. Ya? Oke lah, kita mau bicara soal Romain ini, tapi nanti kita ngopi dulu Bang. Ya, ngopi dulu Bang. Ini kopi Wang Mas nih dari Surabaya Bang. Itu juga ada pahit kopi Viva. Pahit. Emang kopi pahit ya? Kopi bisa manis bisa pahit. Kan zaman sekarang kalau usia kita ini enakan kopi pahit, sehat. Siapa tapi Bang, kopi sehat. Bang, lanjut nih. Di era Clifford yang baru mengarungi 4 pertandingan dengan hasil 2 menang 2 kalah. Dari 4 pertandingan itu tampil sosok bomber, haus gol, striker Ole Romeni yang mencetak 3 gol secara berurutan. 3 gol dari waktu kita kalah lawan Australia 1-5, dia cetak 1 gol. Habis itu kita melawan Bahrain 1-0, dia cetak 1 gol. Terus kita lawan Cina, penaltinya bikin gol. Nah, saya mau minta pendapat Abang Rocky mengenai sosok Romeni, ya kan, sebagai seorang striker. Romeni, tapi Abang bilang kan bahwa Romeni beda dengan striker Ramadan Sananta, beda dengan strike. Nah, Romeni ini bisa mencetak gol gitu loh, ya kan. Menurut Abang gimana sosok seorang Romeni ini bagi tim nasional kita nih? Kalau perbandingan Romeni sama strike itu kayak saya sama Widodo. Ya, saya kayak strike, saya lari kiri kanan tuh, sana. Romeni kayak Widodo. Jadi dia pintar untuk cari ruang, bola dapat, tapi dia butuh kerja. Nah itu juga yang Romeni bikin. Jadi dia akan lari di bawah. Saya nonton di sana itu, dia akan lari tuh di belakang. Dia akan dapat bola selalu di belakang pemain belakang. Tapi itu ada 2 yang 3 yang ikut. Nah kalau saya lihat strike, dia akan dapat bola, tapi dia akan kerja, dia mesti lewat 2-3 pemain. Itu bedanya. Jadi kalau saya lihat Rene ini, kalau macam nanti kita dapat lagi, sebenarnya sih bukan, kita sudah punya gelandang bagus, kita punya gelandang itu bagus. Cuman kalau kita dapat lagi 1 orang yang bisa memanfaatkan ruang yang ditinggal sama Rene, itu akan lebih produktif. Ya, karena setiap saya nonton pas saya nonton kemarin itu lawan Cina itu, pada saat Rene keluar, itu ruang titik penalti itu selalu kosong. Nah, terus pada saat kita bermain dengan ini kan yang Rene bikin gol yang dari Ferdinand, bola crossing, dia cuma 1 kali sentuhan. Nah, itu yang dibilang pada saat dia ada di situ, karena tenaganya masih full, dia nggak banyak kerja. Tapi pada saat di strike itu dia kerja dulu, dia mesti lewatin dulu. Nah, karena ya mungkin itu kayak apa sih,
pada saat di Sintayong juga itu kan masih ada 3 sampai 4 pemain lokal. Jadi blendnya itu belum, tapi di pada saat zaman Patrick Kluivert. Nah kemarin aja tuh yang kita lawan Cina itu 4 ya pemain lokal. Ya, itu yang tapi kalau saya lihat gelandangnya sudah oke, Rooney pinter ya, saya senang lihat kayak karena saya lihat saya nonton dia seperti hampir kayak Widodo gitu ya. ya. Berarti memang kemampuannya sangat dibutuhkan oleh tim Kluivert saat ini. Mungkin dia juga sama seperti Kluivert orangnya juga gitu. Dia menunggu bola. Dia ada bola, dia tinggal nunggu bola. Ya kemarin kita menurunkan 4 pemain binaan dari liga kita ya karena kan tandemnya di sayap kanan kan si Ragnar Ortmansson juga sedang sakit ya kan. Nah kan kabar terakhir kita sempat kontak-kontakan nih Bang Rocky kan bahwa Romania kan saat ini sedang cedera nih. Kemarin di waktu Piala Sport di Piala Presiden ya kan, bahkan terancam absen di putaran keempat ya, lawan nanti kita ini kan. Tapi untungnya ada kabar baik juga nih dengan sembuhnya Ortmansson yang sudah berlatih kembali sama FC Denders di Belgia ya kan ya. Semoga harapan Bang Rocky juga Romania bisa pulih, ada keajaiban bisa pulih sehingga kita bisa fight di putaran keempat. Kalau seandainya Romania masih absen, kira-kira menurut Abang siapa yang pantas untuk menggantikan Romani di situ Bang? Kalau ngurus naturalisasi berapa lama sih? Sekarang bisa kayak sulap Bang, bisa cepat. Ya udah kan masih ada Pak Erik. Oke. Tenang aja. Kenapa pusing? Gitu ya. Artinya gini, orang berkuar semua, Pak Erik tenang aja tuh, Kluivert tenang aja kok. Ya. Artinya gini, mereka juga punya rasa percaya diri dengan semua pemain yang ada. Ya. Itu artinya itu satu hal positif yang kita mesti belajar. Dia tidak berkuar di media atau dia aduh saya pusing nih karena pemain saya cedera, aduh saya pusing, tidak. Artinya kan kalau macam naturalisasi sudah bikin kalah sulap, dia tinggal nunjukin maksudnya kita lihat berita paling banyak kan lagi mencari terus kan naturalisasi. Ya kalau tinggal cocok selesai toh, kan ada Pak Erik bisa ngurus. Ya Gampang. ada yang berpotensi lagi ada striker kayak Mauro Dilstra nih yang sedang diproses naturalisasi. Ya semoga kemampuannya bisa lebih daripada si Romani ya Kak. Atau Jens Reven kemarin Bang yang main di U23 yang usianya masih belia Terus juga. kalau semuanya bisa naturalisasi, pusing dong pelatihnya. Siapa yang mau dipasang? Jadi menurut Bang Rocky untuk menghadapi putaran keempat kan masih 3 bulan toh? Ya Oktober. Ya masih lama. Masih Oktober. Jadi saya ngomong kita butuh pemain diaspora tambahan. Ya artinya sebenarnya bukan masalah butuh pemain tambahan, tapi artinya kan saya pikir dalam situasi seperti ini nggak mungkin juga pihak pelatih tidak berdiskusi dengan Pak Ketua Umum atau semua itu pasti berdiskusi sambil mereka memantau pemain-pemain lokal kita. Kan mereka punya data yang kayak sekarang itu kan pemain asisten pelatih kan lebih komplit dengan data-data itu. Ya, ini dia setiap pertandingan mereka catat ini. Terus pada saat data itu komplit kan mereka panggil juga untuk TC, kan masih ada waktu TC itu untuk mereka persiapan, mereka lihat kebugaran, lihat bagaimana kerja sama tim, bagaimana pemahaman dengan tim. Nah kalau memang ada satu keajaiban, ya kalau memang semua selektif yang diseluruhin pemain-pemain naturalisasi, terutama striker yang bisa yang diincar itu bisa dapat, kenapa tidak? Gitu. Artinya kalau macam di pemain lokal juga ada yang potensi, saya pikir kayak kemarin beberapa pemain lokal yang dicoba mampu kok. Nah artinya kan yang mereka butuhkan itu cuma kepercayaan. Nah kepercayaan itu butuh support dari semua penonton, bukan mencela, tapi support. Ya udah support, maksudnya ya memang kalau saya secara teknik tidak ada kalah, kita tidak kalah. Tapi yang kalah itu cuman bagaimana kita punya otak untuk cara berpikir, mindset untuk berpikir bermain bola pintar tuh butuhnya ini. Oh begini. Bukan besok main hari ini istirahat. Tapi dari sini kita butuh kesiapan kondisi mental itu disiapin untuk bagaimana setiap latihan kita bisa fresh untuk bisa menerima instruksi dengan benar itu. Pemainnya sendiri ya. Oke Bang. Dari tadi kita ini nih Bang. Putaran keempat kan nanti akan berlangsung Oktober dan tuan rumahnya adalah Arab Saudi. Di situ kita di grup B. Menurut saya ini grup neraka ya, karena selain Arab kita juga akan bertemu dengan Irak. Ya. Kira-kira peluang kita untuk bisa juara grup
Kalau juara grup lolos langsung ke Piala Dunia. Kalau runner up masih diadu sama zona-zona dari negara-negara lain. Ya kan masih masuk lagi ke putaran kelima, ya kan. Lawan Timur Tengah menurut Abang apakah kita punya kans untuk bisa Kalau wartawan paling pintar nanya ya. udah cepet jawab aja. Kan gini Artinya begini, kalau kita lihat, saya pikir bukan cuman masyarakat, bukan cuman pencinta sepak bola Indonesia. Pemainnya juga pasti mau menang. Oke. Bicara omong kosong deh. Sekarang kalau menang mereka dapat bonus berapa banyak? Pasti banyak kan? Yang siapa yang nggak mau menang? Karena pasti mau bonus banyak. Terus sebenarnya bukan masalah bonusnya. Kita bisa bicara omong kosong, pemain naturalisasi ini berarti pemain yang ada kelas 3, kelas 4 di negaranya kok. Oh iya toh? Kalau mereka pemain kelas 1, pasti mereka tidak mau ke Indonesia. Mereka pasti pilih negaranya. Nah, tapi mereka pengen nunjukin jati diri, saya pemain kelas 4 di negara saya bisa bikin satu prestasi di sini. Yang nggak tahu mungkin 50-100 tahun kemudian lagi baru bisa bikin hal yang kayak ini. Kalau kita punya ketua umum lagi yang jor-joran kayak Pak Erik. Tapi kalau enggak, ya tunggu aja 100 tahun. Nah, kalau buat saya nonton beberapa kali timnas bermain, saya ngalamin juga beberapa kali di timnas bermain. Pada saat lawan Timur Tengah kita masih bisa. Oke. Kenapa? Dari dulu kita masih bisa bikin gol. Jawaban itu yang saya tunggu dari tadi. Jadi dari zaman kita pemain lokal saja kita masih bisa, walaupun artinya kita kalah 3-1, kalaupun kita kalah 4-1, tapi kita masih bisa bermain. Kita masih punya rasa percaya diri. Tapi kalau macam kita lawan Cina, Jepang, Korea itu kita lebih minder duluan. Kenapa minder? Ya contoh aja pemain naturalisasi kemarin. Naturalisasi loh, itu kalah. Berarti kan itu level mereka sudah beda. Cara bermain mereka juga beda. Pressing mereka juga beda. Nah itu mungkin yang kita alamin kenapa lawan Asia Timur Tengah itu kita lebih, karena Timur Tengah lebih banyak dengan stylish. Nah artinya untuk stylish itu kita masih punya waktu untuk ambil napas, untuk bisa berpikir lebih jernih untuk bermain bola. Contoh kita habis kalah lawan Jepang yang putaran yang main di kandang sini, kan kita 4-0. Terus besoknya kita menang lawan Arab Saudi 2-0. Kita menang kan? 2-0 lawan Arab. Nah itu kita bisa lihat bahwa rasa percaya dirinya itu ada. Alur bola enak banget. Nah itu yang saya bilang bahwa kalau kita lawan Timur Tengah kita masih punya rasa percaya diri untuk bermain. Kalau juara pool ya berat. Maksudnya beratnya itu tuan rumah sudah punya pengalaman juga di Piala Dunia. Ya kan? Ya terus dan kalau macam Irak? Ya kita lolos lah. Lolos Piala Dunia, lolos putaran kelima. Kalau saya maksudnya feeling? bukan punya feeling tapi punya kepercayaan dengan adik-adik yang timnas naturalisasi ini, dengan semua yang sudah usaha yang dibuat itu, mau kita lolos nanti di putaran kelima itu satu hal yang memang luar biasa. Dan kalau macam nanti kita sudah lawan Arab Saudi ya. Arab Saudi, terus Irak. Jadi pasti seri lawan Arab Saudi itu. Imbang? Ya. Irak menang dong. Berarti tergantung kalau Irak lawan Arab Saudi draw berarti kita lolos tuh. Kalau macam kita juga lawan Irak seri? Iya, lawan seri poin 2. Iya. Kalau Irak terus Irak menang lama. Berarti dia yang baku bunuh kan? Iya. Kita kelima. Pokoknya kita lolos. Lolos dari grup 4. Grup 4. Oke. Masalah nanti itu mau main di zona 5 saya enggak ini atau mau nanti langsung lolos, tapi feeling saya lolos maksudnya karena saya percaya dengan mereka, lihat mereka punya cara bermain, mereka punya motivasi yang dimana sejarah yang dia tidak bisa bikin di negaranya, dia bisa bikin, bukan negara lahir ya, artinya dia bisa bikin di ini, itu satu hal yang buat saya 50-100 tahun tidak akan muncul lagi tuh. Ya kalau saya sih ada tandaan lah ya. di grup soal Indonesia Arab
sama Indonesia Irak. Saya bilang Indonesia kan kemarin sama di kandang sama Arab menang 2-0. Berarti kalau main di Arab ya menang 1-0 cukup lah, saya bilang gitu kan. Terus lawan Irak, meskipun Irak sekarang ditangani pelatih Graham Arnold, ex pelatihnya Australia yang waktu main di GBK, kita draw 0-0 itu kan ya. Berarti ini Bang, berarti saya bilang ya poin Indonesia 4, berarti kan Indonesia lolos kalau 4 nih, saya bilang gitu. Ya, semoga lah apa yang jadi doa Bang Rocky untuk peningkatan sepak bola Indonesia bisa terwujud. Artinya bahwa ini kan harapan semua rakyat Indonesia bahwa kita bisa melihat tim merah putih Garuda di dada tampil di Piala Dunia. Oke, terima kasih banyak Bung Rocky atas segala komentar-komentarnya yang untuk membagikan semangat adik-adik kita di tim nasional. Semoga Oktober nanti kita akan mendapatkan angin segar, udara segar dari Arab bahwa kita lolos ke Piala Dunia. Terima kasih banyak Bung Rocky atas kehadirannya. Sama-sama.